Selamat datang kembali di channel Babat Kuliner. Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh budaya Cina yang dibawa oleh para imigran pada zaman dahulu. Tak hanya dari segi bahasa, kuliner Indonesia yang kita kenal saat ini banyak sekali yang diadopsi dari kuliner negeri tirai bambu ini. Salah satu yang akan kita bahas di video kali ini adalah soto. Soto menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah masakan yang kuahnya dimasak tersendiri dan rangkaian isinya antara lain daging, kentang, bawang goreng yang dimasukkan kemudian pada waktu akan dihidangkan. Istilah soto berasal dari bahasa China dalam dialek Hokkien, yaitu Chaudou, Jiaotou, atau Chautou, yang berarti rerumputan atau jeroan berempah. Indonesia memang sudah lama bersentuhan dengan budaya China sejak zaman dahulu. Setidaknya sejak ekspedisi Kublai Khan di Singosari pada abad ke-12 hingga ekspedisi abad ke-19 oleh Laksamana Cheng Ho, dan lebih intens lagi pada abad ke-18 pada masa Mataram Islam hingga masa kolonial. Soto pertama kali dikenal di pesisir utara Jawa sebagai sajian kuliner berkuah dengan potongan daging atau jeroan. Sama seperti video sebelumnya ketika membahas bakso, soto awalnya juga menggunakan jeroan dari daging babi. Karena mayoritas Indonesia adalah Muslim, maka disesuaikan dengan kondisi saat itu, jadi menggunakan daging sapi atau ayam. Perkembangan resep soto di abad ke-19 dan awal abad ke-20 pada masa kolonial Belanda jarang tercatat dalam buku resep masakan manapun pada waktu itu. Tetapi menurut penelitian terdahulu, masyarakat Jawa sering membuat kuah dengan nama soto, dengan jeroan sapi atau babat. Jeroan atau babat ini bukanlah bahan yang umum digunakan untuk resep masakan Belanda dahulu. Sehingga memang resep soto yang tercatat sangat terbatas pada waktu itu. Selanjutnya dalam perkembangan kuliner, soto yang sebelumnya menggunakan daging sapi atau jeroan mulai beralih dengan daging ayam sebagai gantinya. Berkembangnya soto di berbagai daerah juga menjadi faktor munculnya jenis-jenis soto yang berbeda sesuai dengan ciri khas pengolahan dan bahan yang ada pada daerah itu masing-masing. Jenis soto di Indonesia sangat bermacam-macam. Berikut adalah beberapa contoh soto yang populer di Indonesia. Yang pertama ada soto Betawi. Soto asli dari Jakarta ini disajikan dengan babat, usus, dan daging dari kaki dan paru-paru sapi. Kuah soto berwarna kuning kecoklatan karena konsentrasi kapulaga yang tinggi. Rasa gurih masakan tersebut berasal dari daging dan kuah santan atau susu sapi. Yang kedua ada soto kudus. Soto kudus menggunakan kuah bening dari kaldu ayam, berisi suiran ayam dan toge. Terkadang soto kudus juga menggunakan daging kerbau sebagai isiannya. Yang ketiga ada soto Lamongan. Soto Lamongan adalah soto ayam khas Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang memiliki cita rasa gurih yang khas karena menggunakan taburan koya udang yang tidak dimiliki oleh soto lainnya. Yang keempat ada coto Makassar. Ini adalah salah satu varian soto yang ada di luar Pulau Jawa, yaitu Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama,
Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris, lalu dibumbui dengan bumbu rempah yang diracik secara khusus. Biasanya coto Makassar dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati bersama buras, yakni sejenis ketupat yang dibungkus daun pisang. Konon katanya makanan tradisional khas Makassar ini sudah ada sejak kerajaan Goa. Kala itu berpusat di Tombaupu sekitar tahun 1538 Masehi, wilayah selatan kota Makassar. Dalam catatan sejarah yang dikutip dalam arsip pemerintah di Makassar, pada abad 16, hidangan coto Makassar sebagai kuliner khas juga mendapat pengaruh dari kuliner China yang telah ada saat itu. Yang kelima ada tauto Pekalongan. Ini salah satu jenis soto khas Pekalongan, berasal dari perpaduan antara kuliner China dan India. Bumbu tauto yang dipengaruhi dari budaya India, tauto Pekalongan memadukan kuah kaldu dari rebusan daging dan sambal goreng tauco yang berasal dari fermentasi kedelai. Yang keenam ada soto Medan. Soto khas Sumatera ini memiliki aroma yang khas yang unik karena terbuat dari santan yang pekat dan rempah-rempah yang khas. Kuah soto ini berwarna kuning kental dan menggunakan suiran daging ayam atau potongan daging sapi sebagai sajian. Yang ketujuh ada soto Banjar. Soto Banjar berisi aneka bahan-bahan seperti bihun, telur rebus, ayam kampung, serta taburan bawang goreng yang menjadikan soto Banjar begitu menggugah selera untuk dinikmati. Kuah soto Banjar ini menggunakan kuah bening dengan aroma rempah ditambah perasan jeruk nipis membuat soto Banjar terasa begitu segar. Nama dari soto Banjar sendiri diambil dari salah satu suku di Kalimantan yaitu suku Banjar. Itulah beberapa jenis soto yang ada di Indonesia. Masih banyak soto khas dari daerah lainnya di Indonesia. Soto ini tidak hanya hasil dari adopsi kuliner budaya asing, tetapi juga dalam konteks sumber daya alam yang ada di Indonesia, sehingga memunculkan keragaman pada soto Indonesia. Bahkan saat ini, soto adalah salah satu kuliner nasional Indonesia yang digunakan sebagai alat diplomasi bagi Indonesia untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke dunia. Oke, mungkin itu aja video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.